Pembelajaran kimia, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Laili Jannati, NIM 1930 1020 8001. Nah, pada pembelajaran kimia kali ini kita akan mempelajari faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi kimia. Sebelum masuk ke materi inti, ada baiknya kita mengetahui dulu nih bagaimana sih reaksi kimia berlangsung. Jadi, pada reaksi kimia, molekul-molekul reaktan bergerak dengan kecepatan tertentu dan memiliki energi kinetik nih. Nah, ketika partikel-partikel bereaksi bertumbukan, maka terjadilah suatu reaksi yang akrab kita sapa dengan reaksi kimia. Namun, tidak semua tumbukan yang terjadi akan menghasilkan zat baru. Zat baru dapat dihasilkan dari tumbukan yang berlangsung sempurna atau tumbukan efektif. Energi minimum yang harus dimiliki partikel bereaksi sehingga dapat menghasilkan tumbukan efektif disebut energi pengaktifan atau energi aktivasi. Jadi, tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi karena adanya penghalang. Hanya molekul-molekul yang memiliki energi yang cukup dan memiliki posisi atau arah yang tepat yang dapat menghasilkan reaksi. Selanjutnya, mari memahami apa yang dimaksud dengan laju reaksi. Laju reaksi menyatakan ukuran cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung. Secara umum, laju reaksi didefinisikan sebagai pengurangan konsentrasi reaksi atau penambahan konsentrasi hasil reaksi dalam suatu reaksi kimia per satuan waktu. Laju reaksi diberi simbol V dan dirumuskan dengan laju sama dengan perubahan konsentrasi per waktu reaksi. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi zat, yang kedua suhu, yang ketiga luas permukaan, yang keempat volume, yang kelima tekanan, dan yang terakhir katalis. Kita akan bahas satu-satu ya, dimulai dari konsentrasi zat. Pada konsentrasi zat, dikatakan bahwa jika konsentrasi ditambah, maka laju reaksi akan meningkat. Sebaliknya, jika konsentrasi dikurangi, maka laju reaksi akan menurun. Mengapa demikian? Mari simak ilustrasi berikut. Misalnya, pada reaksi H2 dan Cl2 menghasilkan 2 HCl. Kita punya dua wadah nih, ada wadah A dan juga ada wadah B. Volume pada wadah A sama dengan volume pada wadah B, yaitu sebesar V. Tetapi, wadah A kita isi dengan H2 sebanyak 1 molar dan Cl2 sebanyak 1 molar, sedangkan wadah B kita isi dengan H2 sebanyak 2 molar dan Cl2 sebanyak 2 molar. Sekarang, mari bandingkan kepadatan wadah A dan wadah B. Dapat dilihat di sini, wadah B jauh lebih padat jika dibandingkan dengan wadah A. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak juga jumlah partikel jika volumenya tetap, sehingga tumbukan akan lebih sering terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memang benar penambahan konsentrasi dapat meningkatkan laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi berikutnya adalah suhu. Pada suhu, dikatakan bahwa jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan meningkat. Sedangkan jika suhu dikurangi atau diturunkan, maka laju reaksi akan menurun. Baik, kita akan kembali ke persamaan H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Kita masih mempunyai dua wadah, yaitu wadah A dan wadah B. Wadah A dan wadah B memiliki volume yang sama dan diisi dengan konsentrasi reaksi yang sama, yaitu H2 sebanyak 1 molar dan Cl2 sebanyak 1 molar. Namun, reaksi pada wadah A berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius, sedangkan pada wadah B reaksi berlangsung pada suhu 50 derajat Celcius. Ketika suhu dinaikkan, energi kinetik dalam molekul reaktan juga bertambah. Adanya energi kinetik yang tinggi mengakibatkan gerakan antar molekul semakin cepat dan acak. Akibatnya, frekuensi tumbukan yang terjadi semakin besar dan kemungkinan terjadinya tumbukan efektif semakin banyak, sehingga reaksi semakin cepat berlangsung. Selanjutnya ada luas permukaan. Dalam laju reaksi, jika luas permukaan ditambah, maka laju reaksi akan meningkat. Sebaliknya, jika luas permukaan dikurangi, maka laju reaksi akan menurun.
Mengapa demikian? Mari kita simak ilustrasi berikut. Sekarang, bayangkan kita memiliki dua kayu yang berbentuk balok. Dua kayu ini merupakan kayu yang identik, di mana mereka berdua memiliki volume yang sama, jenis yang sama, dan massa yang sama. Satu kayu dibiarkan dalam bentuk padatan, dan satu kayu kita serut menjadi serbuk kayu. Ketika kedua kayu tadi dibakar, maka kayu yang berbentuk serbuk akan lebih cepat habis dibanding dengan kayu yang berbentuk balok. Artinya, reaksi pembakaran pada kayu yang berbentuk serbuk lebih cepat daripada kayu yang berbentuk padatan atau balok. Hal ini membuktikan semakin luas permukaan, maka semakin cepat suatu reaksi berlangsung. Ini dikarenakan tumbukan partikel-partikel pereaksi hanya terjadi di permukaan saja. Dengan kata lain, semakin luas permukaan atau bidang sentuh suatu benda, maka reaksi akan berlangsung semakin cepat. Selanjutnya, volume. Dalam laju reaksi, apabila volume dinaikkan, maka laju reaksi akan menurun. Sebaliknya, jika volume dikurangi, maka laju reaksi akan meningkat. Baik, kita akan kembali pada contoh persamaan reaksi di mana H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Kita juga mempunyai dua wadah, yaitu wadah A dan wadah B. Proses pada wadah A dan wadah B berlangsung pada suhu yang sama, yaitu 25 derajat Celcius. Akan tetapi, volume pada wadah B lebih besar 2 kali lipat dibandingkan dengan volume pada wadah A. Jika kedua wadah kita isi dengan konsentrasi pereaksi yang sama, maka ilustrasinya akan seperti gambar ini. Bisa dilihat, jumlah partikel pada wadah A jauh lebih padat jika dibandingkan dengan jumlah partikel pada wadah B. Dalam wadah B, terlalu banyak ruang sehingga frekuensi tumbukan akan menurun. Hal ini juga akan menurunkan peluang terjadinya tumbukan efektif. Sedangkan pada wadah A yang volumenya lebih kecil, frekuensi tumbukan akan lebih banyak dan peluang terjadinya tumbukan efektif akan semakin besar. Akibatnya, produk akan lebih cepat terbentuk. Sebagai catatan, tekanan berbanding terbalik dengan volume ya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir adalah katalis. Katalis merupakan senyawa yang ditambahkan pada reaktan agar reaksi berlangsung lebih cepat. Penambahan katalis mengakibatkan terbentuknya tahap-tahap reaksi tambahan yang memberikan jalan lain dengan energi aktivasi lebih rendah. Tahap-tahap reaksi tambahan berupa tahap pengikatan katalis dan tahap pelepasan katalis pada akhir reaksi. Nah, katalis ini bersifat spesifik ya, artinya katalis hanya berfungsi untuk suatu reaksi tertentu. Misalnya pada reaksi pembentukan SO3. Normalnya, reaksi pembentukan SO3 yaitu SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Ini jika tanpa katalis ya. Namun, jika reaksi antara SO2 dan O2 menghasilkan SO3 ditambah dengan katalis berupa NO2, maka reaksi akan berlangsung dua tahap, yaitu reaksi SO2 ditambah NO2 menghasilkan SO3 ditambah NO, dan reaksi O2 ditambah NO yang menghasilkan NO2. Untuk lebih memperjelas pemahaman kita, mari kita lihat grafik energi potensial transisi dari pembentukan SO3. Di sini terdapat dua grafik, yaitu grafik yang berwarna biru dan grafik yang berwarna merah muda. Grafik yang berwarna biru melambangkan reaksi SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3 atau grafik dengan reaksi tanpa katalis. Sedangkan grafik yang berwarna merah muda melambangkan reaksi dengan katalis. Reaksi yang terjadi dua tahap yaitu SO2 ditambah NO2 menghasilkan SO3 dan NO. Selanjutnya, NO akan bereaksi dengan O2 menghasilkan NO2. Nah, bisa dilihat ya, energi aktivasi untuk reaksi tanpa katalis cukup besar nih dari sini ke sini perubahannya. Sedangkan untuk grafik reaksi yang menggunakan katalis, energi aktivasinya cenderung lebih rendah. Hal ini dikarenakan reaksi berlangsung secara dua tahap. Inilah kenapa penambahan katalis dapat mempercepat berlangsungnya reaksi. Oke,
Jadi itu tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita rangkum bersama apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama ada konsentrasi zat. Apabila konsentrasi zat ditambah, maka laju reaksi akan meningkat. Dan apabila konsentrasi zat dikurangi, maka laju reaksi akan menurun. Yang kedua ada volume. Apabila volume ditambah, maka laju reaksi akan menurun. Apabila volume dikurangi, maka laju reaksi akan meningkat. Perlu diingat bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan. Yang ketiga yaitu suhu. Apabila suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan meningkat. Apabila suhu dikurangi, maka laju reaksi akan menurun. Yang keempat yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan, maka laju reaksi akan meningkat. Sebaliknya, jika luas permukaan kecil atau dikurangi, maka laju reaksi akan menurun. Dan yang terakhir adalah penambahan katalis. Adanya katalis dapat mempercepat laju reaksi. Katalis dapat bersifat homogen maupun heterogen, dan katalis bersifat spesifik, yaitu hanya dapat berfungsi untuk suatu reaksi tertentu. Demikianlah pembelajaran kimia kita kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Semoga bermanfaat dan terus belajar ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.